1 jam setelah memasuki dungeon ganda, para hunter dari asosiasi dan serikat hunters keluar dalam kondisi yang menyedihkan. Para hunter dari serikat bravery yang melihatnya tentu tidak menyangka gate kelas C yang mereka bayar ternyata bisa membuat para hunter elit babak belur. Lebih parahnya lagi, 20 diantaranya harus mereka bantu keluarkan dari dalam sana dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Setelah keluar dari gate, Jinwo merasa meskipun sudah mengalahkan arsitek, namun wujud asli dari pembuat sistem tidak ada di sana, dan si arsitek juga tidak menjelaskan dengan detail mengenai sistem itu. Agen Jinchul yakin jika sampai terjadi dungeon break, dampaknya pasti akan mengerikan. Dia benar-benar tidak menyangka kalau Jinwo berusaha menghentikannya seorang diri. Jinwo sendiri merasa kalau agen Jinchul sudah salah paham. Dia memang menyuruh hunter dari serikat bravery untuk melapor, tapi dia tidak menyangka kalau mereka semua akan datang membantunya. Alhasil, baik Jinwo maupun agen Jinchul, keduanya sama-sama merasa menjadi orang yang paling bersalah. Tapi agen Jinchul masih tidak mengerti bagaimana Jinwo bisa tahu kalau gate tersebut adalah dungeon ganda, dan dia semakin tidak mengerti begitu mendengar jawaban Jinwo yang bilang kalau dungeon itu sendiri yang memanggilnya untuk datang. Sesaat setelahnya, Jinwo tiba-tiba pingsan di depan Hunter Cha. Di tempat lain, di Shinjuku, Tokyo, Jepang, 200.000 ton kristal sihir disebar di sekitar gate sesuai dengan permintaan dari Yuri Orlov. Rencananya ketika lingkaran sihir diaktifkan, energi sihir dari hamparan kristal tersebut akan diserap untuk menghasilkan barrier. Lalu, untuk mempertahankan barrier tersebut, Yuri Orlov akan menyerap energi sihir di sekitarnya. Di saat itulah, meski tidak tahu lokasi pastinya, sang hunter rank S asal Rusia ini merasakan ada sesuatu yang sedang mengawasinya. Sesuatu yang Yuri maksud tersebut ternyata adalah bapaknya Jinwo. Nah, untuk membantu Yuri Orlov, para hunter rank S Jepang dan beberapa militer bersenjata lengkap juga ikut disiagakan. Namun, Yuri sendiri malah terkesan terlalu menyepelekan semuanya. Bahkan dia masih sempat menyicipi es teh galak sesaat sebelum bencana terjadi. Dia juga mengatakan kalau 15 hunter rank S jumlahnya terlalu sedikit untuk menyaksikan pertunjukannya. Hal itu tidak terlepas dari fakta bahwa gate rank S juga muncul di Amerika, Inggris, India, dan beberapa negara lainnya. Sehingga seluruh dunia memang sedang kekurangan kekuatan tempur. Sesaat setelahnya, dungeon break yang mereka tunggu-tunggu akhirnya terjadi. Di sebuah rumah sakit, Jinwo akhirnya terbangun dari pingsannya. Jinho yang kebetulan baru masuk langsung menangis haru melihat. Hal itu tidak terlepas dari fakta bahwa Jinwo sudah tertidur selama 3 hari, yang membuat Jinho sempat takut kalau Jinwo tidak akan pernah bangun lagi. Nah, begitu tahu kalau dirinya sudah tertidur selama itu, Jinwo langsung teringat akan sesuatu. Bagaimana kabar tentang gate rank S yang muncul di Tokyo, Jepang? Ternyata makhluk yang keluar dari gate raksasa yang terbuka di Tokyo adalah para raksasa yang konon setiap individunya selama ini dikenal sebagai bos dari dungeon rank A kelas atas. Meski begitu, Yuri Orlov terlihat masih sangat pede dengan kekuatan bariernya. Tapi memang benar, begitu lingkaran sihirnya diaktifkan, muncul sebuah barrier super besar yang tidak bisa ditembus oleh para raksasa itu. Tetapi, seekor raksasa berjenggot tulang yang sepertinya paling senior tiba-tiba muncul dan mengambil alih secara paksa tugas penghancuran barrier tersebut. Lalu, dengan satu ayunan pedangnya, barrier sihir yang sangat dibangga-banggakan oleh Yuri Orlov nyaris hanya seperti keripik kentang bagi sang raksasa berjenggot itu. Di saat Jinho sedang berada di rumah sakit bersama dengan Jinwo, ayahnya ternyata sudah tertidur selama lebih dari 24 jam di meja kerjanya karena didiagnosa mengalami tidur abadi. Begitu terbangun, orang kepercayaannya langsung melaporkan kepadanya kalau ada satu orang yang berhasil bangun dari tidur abadi, yaitu ibunya Sung Jinwo. Di waktu yang sama, Yuri Orlov, sang ahli barrier asal Rusia, diperlihatkan berakhir masuk ke dalam mulut salah satu dari raksasa. Dan gagalnya dia mencegah terjadinya dungeon break di Tokyo membuat seluruh Jepang porak-poranda. Oleh karena teknologi militer yang dikerahkan ke lokasi kejadian sama sekali tidak mempan, para hunter rank S yang tersisa banting tulang untuk menghadapi para raksasa. Info tersebut didapat dari siaran langsung yang disiarkan dari atas helikopter dan dapat diakses oleh seluruh dunia. Jinwo yang menyaksikan dari rumah sakit sempat berniat untuk gercep ke Jepang agar dampaknya tidak menyebar ke seluruh Asia. Namun Jin Ah yang seolah tahu apa yang opanya itu pikirkan, langsung melarangnya pergi. Melihat Jin Ah yang masih trauma dengan insiden dungeon break di sekolahnya, Jinwo akhirnya memutuskan untuk menunda keinginannya itu. Keesokan harinya,
Jinwo yang sedang duduk merenung di bangku taman memanggil Beru untuk melaporkan kondisi Jin Ah. Beru yang sempat terkena ocehan Jinwo terlebih dahulu gara-gara kebanyakan nonton drakor kolosal mengatakan kalau selama di bawah pengawasannya, Jin Ah terlihat hanya tidur terus sepanjang hari. Jinwo yang pernah mengalami kondisi psikis yang sama setelah melakukan penyerbuan perdananya 4 tahunan yang lalu, jadi bingung sendiri apa yang sebaiknya dia lakukan. Nah, di saat Jinwo sedang berjalan pulang, sebuah mobil sedan tiba-tiba menghampirinya. Ternyata itu adalah jemputan untuk membawanya bertemu dengan ayahnya Jinho. Lalu begitu keduanya sudah bertemu, dengan menyodorkan sebuah cek kosong, ayah Jinho memberitahu Jinwo kalau dirinya juga mengalami gejala tidur abadi seperti ibunya. Oleh karena mendengar ibunya Jinwo adalah satu-satunya pasien yang mengalami tidur abadi yang berhasil sembuh, ayah Jinho yakin jika hal itu bukanlah sebuah kebetulan saja. Dia yakin jika Jinwo pasti punya cara untuk membantunya mengatasi penyakit tersebut. Mendengar hal itu, Jinwo yang sebelumnya dibuat bimbang dengan permintaan Jin Ah kembali dibuat bimbang dengan permintaan tolong ayahnya Jinwo. Ya, walaupun itu adalah ayahnya Jinwo, tapi Jinwo tidak kenal dengan orang tersebut. Jinwo merasa harus segera membuat keputusan secepat mungkin. Di sisi lain, kondisi Jepang pasca Dungeon Break di Tokyo sudah terlihat seperti Rumbling Eren di Attack on Titan era modern. Para raksasa berkeliaran ke segala penjuru negeri, menghancurkan apapun dan memakan para manusia yang mereka temui. Namun, dari semua raksasa yang keluar dari dalam gate, ada satu raksasa berjenggot tulang yang ukurannya paling besar hanya terus duduk di depan gate seolah sedang menunggu sesuatu. Menurut perkataan salah satu reporter yang meliput dari dalam helikopter, hanya 2 dari 30 raksasa yang keluar dari dalam gate yang sudah berhasil dihabisi sejak Dungeon Break terjadi 2 hari sebelumnya. Jinwo yang sepertinya sudah membulatkan tekadnya bilang kepada Jinho kalau dia ingin pergi ke Jepang. Reaksi Jinho tentu sudah bisa ditebak. Dia sangat tidak setuju dengan niat baiknya Jinwo itu. Namun alasannya tidak setuju ternyata lebih karena dia tidak pernah diajak dalam misi besar seperti penyerbuan Pulau Jeju dan insiden Dungeon Ganda. Padahal sebagai wakil ketua Serikat Ahjin, dia juga ingin masuk headline berita bersama dengan Jinwo. Karena hanya itulah satu-satunya yang menurutnya bisa dia banggakan di depan orang-orang. Meski tujuannya adalah masuk ke negeri yang mengalami bencana rumbling, ternyata Jinho sama sekali tidak takut karena saking percayanya dengan kekuatan Jinwo. Mendengar hal itu, Jinwo malah jadi minder sendiri. Dia lalu pergi pulang setelah bilang kepada Jinho kalau niatnya pergi ke Jepang hanyalah bercanda saja. Selama perjalanan pulang, Jinwo terus merenung. Dia tidak boleh beranggapan bahwa setiap kejadian mengerikan pasti akan beres jika dia turun tangan. Karena dia bukanlah seorang pahlawan. Sehingga pada akhirnya saat sedang makan di rumah, Jinwo bilang kepada ibunya kalau dia akan pergi ke Jepang. Keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan kalau di dunia ini pasti masih banyak yang lebih kuat darinya. Sehingga dia masih harus terus melakukan leveling. Nah, karena apa yang Jinwo lakukan persis seperti apa yang bapaknya dulu lakukan, ibunya Jinwo seolah sudah siap untuk mendoakan yang terbaik baginya. Malam harinya, meski sedikit ragu, Jinwo memberanikan diri untuk berpamitan kepada Jin Ah dan berjanji akan pulang dengan selamat. Tidak lupa juga dia menempelkan prajurit bayangan terkuatnya sebagai kodam pelindung bagi Jin Ah. Keesokan harinya, di depan para wartawan atas nama Serikat Ahjin, Jinwo secara resmi mengumumkan akan berangkat ke Jepang. Lalu bersamaan dengan wakil ketua serikat andalannya, berangkatlah mereka berdua. Di Jepang, terlihat para tentara sedang melakukan evakuasi penduduk sipil. Di saat seorang tentara mencoba membujuk sepasang orang tua untuk mengungsi, 2 raksasa tiba-tiba muncul dengan mata menyala. Tembakan bertubi-tubi dari para tentara sama sekali tidak ngefek di tubuh mereka. Alhasil, semuanya nyaris menjadi cemilan bagi para raksasa. Namun tiba-tiba sebuah trisula hitam besar menghujam salah satunya. Ternyata itu adalah senjata yang dilemparkan oleh Jima. Dan saat reruntuhan bangunan nyaris mengubur sepasang orang tua, dengan menggunakan perisai mahalnya, Jinho berhasil melindungi keduanya. Akhirnya, Sung Jinwo dari Serikat Ahjin sudah tiba di Tokyo, Jepang, dan 2 titan raksasa langsung menjadi tumbalnya. Di momen yang sama, di East Maryland, Amerika Serikat, 3 orang hunter yang sedang makan enak terlihat sedang membahas tentang kepergian Sung Jinwo ke Jepang. Mereka pikir karena Nyonya Selner belum mengupgrade kekuatan Jinwo, dia pasti akan langsung mati di sana. Saking sesatnya keyakinan mereka itu, ketiganya sampai menjadikan kematian Sung Jinwo sebagai taruhannya. Ada yang bertaruh hiyak, ada juga yang mempertaruhkan rumahnya.
Mendengar hal itu, Thomas Andre langsung mempertaruhkan menara scavenger, tapi untuk keberhasilan Jinwo. Menurut Thomas Andre, akan lebih baik jika ketiga hunter yang membahas Sun Jinwo itu fokus saja ke dungeon break yang sehari lagi akan terjadi di depan mereka, karena belum tentu ketiganya masih bisa bertahan hidup di hari berikutnya. Lagi pula kata Thomas Andre, kondisi Amerika besok sepertinya akan jadi menarik seperti kondisi Jepang sekarang. Balik lagi ke Jepang, si reporter yang ada di helikopter sangat terkejut menyaksikan ratusan prajurit semut bayangannya Jinwo memangsa hidup-hidup seekor raksasa. Satu unit raksasa yang sedang mengejar seorang bocil, tangannya langsung buntung ditebas oleh Igris. Setelahnya, kepala si raksasa langsung dibuat remuk, dibogem oleh Iron menggunakan kapaknya. Sementara dari kejauhan, Jinwo hanya menyaksikan aksi brutal para prajurit elitnya itu sambil geleng-geleng kepala. Setelah mengapresiasi kinerja para tentara, Jinwo menyuruh Jinho untuk membantu para tentara itu melakukan evakuasi. Selanjutnya, oleh karena sudah ada satu mayat raksasa yang terkapar di depannya, tanpa ragu lagi Jinwo langsung menjadikannya sebagai prajurit bayangannya yang baru.